Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Kita baru saja mengeluh-elukan Tuhan Yesus dengan Hosana dan dengan palma kita. Kita pegang tinggi-tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Kata-kata palma itu, kalau bahasa tetangga kita itu sama. Palma itu, ya, bahasa tetangga itu adalah palm, palma. Palm itu ada juga arti lainnya. Ya, arti lainnya adalah telapak tangan. Kita dengan telapak tangan kita tadi, kita pegang palmanya, kita mengulurkan Tuhan Yesus. Saya juga dengan telapak tangan ambil air lalu berkati semua. Telapak tangan ini menarik. Coba kita lihat telapak tangan kita. Halus tidak? Kalau yang sering kerja di kebun biasanya lebih kasar. Kalau yang seperti saya mungkin kerjanya membuka kitab suci lebih halus. Kalau Brother Melki ini dia main keyboard, mungkin lebih halus lagi atau tidak? Lincah ya tangannya. Kita pakai telapak tangan kita, ini dia alat yang super spesial. Banyak saraf-saraf di sini. Bahkan ratusan, mungkin ribuan saraf ya. Kita sentuh, kita bisa rasa benar-benar dengan telapak tangan kita. Dia yang paling banyak sarafnya ini di sini. Yang luar biasa. Tapi kalau kita balik telapak tangan kita, nah kita lihat di sini. Ada apa namanya ini? Tulangnya ini, knuckle-nya ini. Biasanya kalau begini artinya apa? Wah, sudah siap nih. Woi, tinju, kan? Merantau, kekerasan, kan? Kalau kita marah, wah, gitu kan? Telapak tangan begini kita bisa pakai dengan hal yang baik, ya. Tapi juga kalau dibalik dia bisa untuk berantem, ya. Waktu pukul. Sekarang kita mau lihat perjalanan sengsara Tuhan Yesus dari perjalanan telapak tangan kita. Telapak tangan orang-orang di sekitar Yesus, murid-muridnya, semua kita mau lihat termasuk telapak tangan Tuhan Yesus sendiri. Pertama, orang-orang yang mengulurkan Yesus, ya, waktu dia masuk ke Yerusalem, wah mereka puji-puji Yesus. Tetapi saat dia sedang diadili bersama dengan orang-orang Farisi, mereka punya telapak tangan berubah. Tadinya, wah, puji, Hosana, sekarang salibkan dia. Coba lihat tangan yang seperti itu. Tunjuk menghakimi. Bahkan Tuhan kita hakimi. Tuhan masuk dalam pengadilan kita. Kita tunjuk Tuhan. Matikan dengan telapak tangan kita sendiri. Orang Farisi memang bersih, tidak ada darah, tidak ada apa, tapi mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus, menghakimi dia. Telapak tangan orang Farisi yang munafik. Mudah-mudahan kita tidak seperti mereka. Lalu kita lihat telapak tangan siapa lagi? Kalau telapak tangan tadi kita lihat Pilatus, ya, memang mulutnya mengatakan dia tidak salah, ya, dia bela Tuhan Yesus. Tetapi setelah dipaksa oleh orang Farisi, lalu dia mencuci tangan, air, cuci tangan. Ini bukan salah saya, darahnya bukan karena kesalahan saya. Berapa kali, berapa sering kita bilang, ini bukan urusan saya. Cuci tangan, bersih-bersih. Kalau Paus Fransiskus, ya, mengatakan sekarang ini ada globalisasi. Globalisasi, orang yang tidak peduli. Tidak peduli. Globalisasi ketidakpedulian. Dia katakan, kalau tidak ada yang merasa bersalah, berarti semua bersalah. Coba kita datang di sini pikir, saya tanggung jawab tidak?
dengan Tuhan Yesus disalib. Itu 2000 tahun yang lalu. Saya tidak ada salah. Globalisasi tidak peduli orang-orang yang perang di Ukraina, di Rusia. Itu jauh. Buat apa saya berdoa? Pusing amat. Tidak peduli. Kita harus peduli. Karena kalau tidak ada yang bertanggung jawab, artinya semua bertanggung jawab. Jangan seperti Pilatus, kuasa kuat tapi tidak peduli dengan Tuhan Yesus. Lalu jalan lagi. Sebelumnya kita mundur. Sekarang telapak tangannya Yudas. Yang Tuhan katakan dia yang mencelupkan tangannya, dia makan juga roti yang malam itu menjadi ekaristi, tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Dia juga celupkan, dia juga makan. Dengan tangan yang sama sebelumnya dia terima uang suapan. Berapa? 30 keping perak. 5 uang suapan. Lalu dia makan juga tubuh Kristus. Lalu dia pergi. Bahkan dia pegang pipi Tuhan Yesus. Lalu diberikan ciuman pengkhianatan. Setelah dia merasa bersalah, dia tidak bisa ampuni diri sendiri. Tangan yang sama, 2 tali gantung di diri. Parah sekali. Mudah-mudahan tangan kita tidak seperti tangannya Yudas. Lalu temannya Yudas juga, Petrus, yang jadi bapak paus kita yang pertama. Petrus malam itu, saya akan mati untuk kamu. Tangan yang sama waktu perjamuan terakhir, tolak Yesus. Dia mau cuci kaki Petrus, dia bilang, tidak boleh. Dia tahan tangan Tuhan Yesus pertama-tama. Tangan yang sama, cabut pedang, cabut pisau, potong itu kuping punya prajurit. Tangan yang sama, telapak tangan yang sama malam-malam melihat Yesus, sudah diborgol, sudah didera. Tangannya itu dengan api yang hangat-hangat dia menghangatkan diri. Lalu ditanya, kamu kenal dia? Tidak tahu dia. Hangat, aman. Lalu dia menyangkal Tuhan Yesus. Itu tangannya Petrus. Untung dia menyesal. Jalan lagi, telapak tangan siapa lagi? Dia jalan, kita jalan, Tuhan Yesus berjalan, lalu ada ketemu, dia ada di Injil, tapi kita tahu Veronika. Dia lihat, kasihan sekali. Dengan tangannya, dia bawa sebuah kain. Dia usap wajah Tuhan Yesus. Lalu dia lihat tangannya, dengan kain itu ada wajah Tuhan Yesus yang berdarah. Ada lagi siapa yang membantu dia, adik-adik siapa? Simon. Tangannya pasti berdarah-darah. Mungkin ketusuk kayunya, angkat salib, ada darah Tuhan Yesus. Mungkin jatuh juga ketindih. Itu tangannya Simon. Lalu ada juga tangan prajurit. Minum. Lalu dengan cambuk saja, sudah tidak ada lagi hati nurani, salah tidak, ajar saja, gebuk saja. Kadang-kadang saya dengar, bapak-bapak, kalau sudah mabuk, sudah tidak ingat lagi, anak salah sedikit hajar habis. Aduh, kalau mabuk, tangan dengan minum, mau terlalu banyak, jadinya seperti tangan prajurit yang hati nuraninya sudah tumpul. Harus berjalan. Prajurit juga yang paku, tangan yang paku, sudah disalib. Akhirnya Tuhan Yesus mati. Lalu terakhir dia diturunkan, sampailah dia di tangan Bunda Maria. Tangan Bunda Maria yang menerima anaknya yang sudah tidak bernafas.
aduh bagaimana rasanya dia ya? Saya tidak tahu. Saya belum pernah, dia tidak punya anak juga. Mama mungkin tahu rasanya bagaimana kalau anak menderita. Tangannya juga penuh darah Tuhan Yesus. Tangannya tangan yang pasrah. Ya, dia tidak meronta-ronta, dia terima dan dia tanggung juga. Sama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita lihat tangan Tuhan Yesus, dia buat apa? Dia tidak balas kekerasan, kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan. Malahan kuping yang putus, dia ambil, dia sembuhkan. Ya, tangannya itu tangan yang terbuka di kayu salib. Tangan yang kalau dalam penilaian dunia itu orang yang menyerah. Tangan yang menyerah. Kalau kita tidak mau menyerah, tapi Tuhan Yesus sepertinya menyerah. Menyerah pada kekerasan. Ya, dia menyerah, dia tangan buka, rentang. Malah kalau kita lihat, dia sampai ditarik, sampai boboknya keluar. Begitu sakitnya lalu dipaku. Dia menyerah. Ya, dipaku, tetapi dengan dia berserah kepada Bapa, ya, kita yang menerima keselamatan. Bahkan setelah dia bangkit, kita lihat, ya, banyak yang bilang kalau ada lihat penglihatan bahwa Yesus yang bangkit itu lukanya hilang tidak di telapak tangannya. Hilang tidak. Tidak. Ya, dia bawa luka itu, bahkan sudah bangkit pun itu dia tetap ada lukanya. Artinya kita yang sudah dibaptis pun, dan mungkin kita juga ada, dan kita saling melukai satu sama lain. Ya, kita bawa luka juga, luka batin. Kita sudah hidup dalam kebangkitan Kristus, tapi kita juga berjalan sama dengan Kristus yang bangkit dengan luka dia. Kita juga mau tanggung luka kita. Biarlah kita belajar melihat bagaimana Tuhan Yesus menanggung luka-luka kita semua. Kita yang saling melukai satu sama lain, kita yang sulit memaafkan kalau sudah dilukai, tapi dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada satu lagu yang berjudul Kau Tanggung Semua. Saya mau jadikan lagu ini sebagai lagu refleksi kita. Saya undang satu frater Kamil bantu kita dengan gitarnya. Belki juga boleh ikut main-main, mainnya di kunci Inggris, bukan kunci D. Tuhan Yesus yang rela menanggung dengan tangannya yang berubah karena dipaku, disalib. Dia tanggung semua. Kau yang tanggung semua, disalib pun kau rela. Aku ya Tuhan, ku percaya padamu, Yesus. Apa yang ku pikirkan, apa yang ku rasakan, apa yang ku inginkan, semua Kau yang tahu Tuhan. Dengan bisa ku lupakan, yang sulit dimaafkan. Semua persoalan ku serahkan padamu Tuhan. Kau yang tahu semua, disalib pun Kau rela. Ajarku ya Tuhan, ku percaya padamu. Kau yang tahu semua, disalib pun Kau rela. Ajarku ya
Ajar kami untuk percaya kepada Engkau, bahwa jalan salib-Mu adalah satu-satunya jalan di mana kami bisa menerima keselamatan kami. Bukan jalan yang mudah, jalan yang mungkin Engkau sendiri tidak mau, tetapi Engkau rela melakukannya demi kehendak Bapa, demi kami semua, demi segala luka dosa kami. Engkau yang tanggung di kayu salib. Tangan-Mu yang tidak pernah melakukan dosa sekecil apapun, tangan-Mu yang menyembuhkan kami, tangan-Mu yang disalib di paku. Tapi tangan-Mu lah yang akan membawa kami dan menyelamatkan kami semua dari maut dosa, sehingga kami pun bisa mengangkat salib kami masing-masing. Dan dalam soliditas kami, salib bersama dengan Engkau dalam penderitaan kecil kami, kami pun bisa menikmati kemuliaan kebangkitan selama-lamanya.